Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampai yang membusuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dan terus takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10 sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Dan sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang Maha Tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malaikat-malaikatnya akan dibentangkannya padamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Engkau akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepada kemahmu, maka aku akan menjawab, aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan memuliakannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Akan kukiatkannya kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Halo adik-adik, kita mau ibadah. Nah, tapi kami kayaknya udah rabe nih, tapi masih sendiri. Mana ini ya teman kami ya? Mana ya? Aduh, Kak, maafin aku, Kak. Aduh, maaf ya semuanya. Kenapa telat? Ini, Kak, tadi aku jahitin dulu nih bunga-bunganya supaya rame kayak kami hari ini. Aku nggak punya baju kayak gini. Kamu jahit sendiri? Iya. Aduh, udah ada yang jadi. Kenapa? Habis kakak nggak beliin aku juga. Kan kata ukuran ya? Oh iya, udah. Besok-besok aja ya, Kak. Boleh ya? Oke deh. Oke. Tapi nih, Kak, apa nih, Kita Kak? mau bikin game dulu nih. Wah, sebelum mulai ibadah berarti ya, Kak ya? Sama-sama sama adik-adik di rumah ya? Iya. Oke deh, siap, Kak. Kami punya game. Oke, apa tuh, Kak, game-nya? Kak Keisha juga bisa. Nih, adik-adik juga pasti bisa. Wah, ya. seru Semangat ya adik-adik ya. Semangat dong, Kak. Nah, Keisha dengar ya. Oke. Kalau kami bilang besar, tangannya bikin besar. Oke. Bang ya. Besar. Kalau kecil, gini nih. Kecil. Gitu. Oh, gampang gitu, Kak. Gampang ya. Gini kayak besar, kecil. Betul. Oke, Oke siap. ya. Terus, Nah, Kak? tapi pasang telinganya. Jangan sampai salah. Oke, Kak. Siap? Siap, Kak. Besar. Pelan-pelan dulu ya Kak Keisha Iya ya. dong, Kak. Pelan-pelan dulu. Besar. Kecil. Oke. Ikutin adik-adik. Besar. Kecil. Lagi. Besar. Kecil. Oke. Sekarang setengah. Cepet nih, Kak. Oke, Ya, oke, siap, yuk. Kak. Besar, besar, kecil, kecil. Oh, gitu. Besar, besar, kecil, kecil. Nah, sekarang itu tadi setengah. Oh, iya. Ya kan? Masih bisa, Kak. Masih gampang ya, Kak. untung. Sekarang yang Oke. Ya. Ya. Siap Kak Keisha? Siap. Siap adik-adik yang di rumah? Siap semua, Kak. Pasti siap ya. Oke. Oke, siap. Besar, besar, kecil, kecil. Besar, besar, kecil, kecil. Kecil, kecil. Besar.
besar, kecil. Ya, berantakan deh. Lama-lama agak susah ya Kak. Iya. Adik-adik bisa nggak? Bisa Kak, malah jadi tambah semangat tuh Kak kayaknya mau mulai ibadahnya. Shalom adik-adik. Shalom Om Papa. Shalom Opa Oma. Shalom Om Tante. Shalom semuanya. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Sebelahnya kami ke siapa ya namanya ya? Ketemu lagi minggu ini sama Kak Kisha dan Kami ke. Yeay. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita berdoa dulu. Oke Kak. Lipat tangannya, tutup matanya sungguh-sungguh. Kak Kesha yang pimpin. Oke, siap. Sekarang adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya. Ikuti Kak Kesha berdoa. Bapa di surga. Bapa di surga. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Untuk hari ini. Untuk hari ini. Untuk kesempatan. Untuk kesempatan. Yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan. Kepada kami. Kepada kami. Kami boleh. Kami boleh. Kembali. Bertemu. Bertemu. Dan beribadah. Dan beribadah. Memuji. Menyembah. Nama Tuhan. Nama Tuhan. Pimpin. Ibadah kami. Dari awal. Sampai selesai. Kiranya. Nama Tuhan. Yang dimuliakan. Yang disenangkan. Ini doa kami. Di dalam nama. Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan bersyukur. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Wah, kayak udah semangat semua tuh Kak. Semangat dong. Oke, ya Kak. kan? Kita mau bernyanyi bersukacita karena Wah, Tuhan pasti seru. Yesus hadir di tempat ini. Ya, di rumah benar adik-adik banget. semua. Jadi harus sungguh-sungguh juga ya Kak. Sungguh lah. Oke Kak. ya kan? Kita tos dulu deh Kak Tos supaya dulu. semangat Oke. terus. Wah. Seru adik-adik. Ya seru ya. Ya. Nah lihat nih. Seru, meriah ya kan? Bener banget Kak. Oke, yuk kita mau bernyanyi. Kita panggil musiknya dulu kan? Oke, siap aku, ya Kak. kan? Oke, Udah yuk. mau nyanyi aku nih. Hitung Kak, 1, 2, 3, musik. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus.
Iya dong. Nah, kita pakai Aku warna meriah. merah, Kak. Aku hitam atau kuning nih? Kuning kan? Oh, kuning. Hampir salah. Oke, hampir salah ya. Ya, nggak Oke. Nah, adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Aku, Kak. Aku mau banget dengar Kalau firman dengar Tuhan hari firman ini. Tuhan harus sungguh-sungguh ya Kak Kesia ya. Siap, Kak. Aku mau sungguh-sungguh. Iya, harus sungguh-sungguh. Ya, tapi kita nyanyi dulu ya. Siapkan hatimu. Siapkan semua pikiranmu. Biar semuanya tertuju sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada. Dia tinggalkan surga. Jadi manusia buat siapa Kak Kesia? Buat kita orang-orang berdosa, Kak. Yuk, semuanya angkat pujianmu. Ya. Irarabaya syarabatakara rabarabaya syiridididi. Dia tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia. Ku damai sejahtera selama-lamanya. Sekali lagi dari awal ya, dia tinggalkan surga. Dia tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia. Ku damai sejahtera selama-lamanya. Angkat tanganmu adik-adik, katakan Yesus engkau baik. Yesus engkau baik, teramat baik. Yesus engkau baik, bagiku dan bagi semua. Yesus engkau baik dan teramat baik, bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Katakan Yesus engkau baik. Yesus engkau baik, teramat baik. Yesus engkau baik, bagiku dan bagi semua. Yesus engkau baik dan teramat baik, bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Bagimu dan bagimu. Bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Adik-adik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan, Sembah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Engkau baik, teramat baik. tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kita adik-adik lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan, diubahkan lagi, biar serupa dengan Tuhan. Adik-adik sembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kami sembah Kau Tuhan. Lebih lagi masuk hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih lagi masuk hadirat-Mu, semakin dalam dan bertambah dalam, sampai wajah-Mu saja yang ku rasakan. Sampai
memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu. Lebih lagi, masuk hadirat-Mu, semakin dalam dan bertambah dalam, sampai kasih-Mu saja yang ku rasakan. Amin. Sampai wajah-Mu saja yang ku rindukan. Bapa, ini aku, sinari aku dengan terang-Mu. Bapa, aku datang memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran. Saya katakan Bapa, ini aku. Bapa, ini aku, sinari aku dengan terang-Mu. Bapa, aku datang memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu. Katakan Bapa. Bapa, ini aku, sinari aku dengan terang-Mu. Bapa, aku datang memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu. Memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu. Sekali katakan memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu. Haleluya. Sembah Tuhan. Adik-adik sembah Tuhan. Adik-adik yang di rumah nggak ada yang diam, sembah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Adik-adik yang udah dapat bahasa roh berbahasa roh. Adik-adik yang belum minta sama Tuhan, biar Roh Kudus dicurahkan buat kita. Iralarabaya syaralarabaya sende. Iralarabaya rarabaya masa. Haleluya. Iralarabaya syandaralarabaya se. Iralarabaya shikirabatakalarabaya shandarabaya rebaya se. Haleluya, haleluya. Iralarabaya shandarabaya sende. Haleluya, haleluya. 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 Kirarabatakalarabaya syarabatakalarabaya shande. Haleluya, haleluya. Adik-adik semua lipat tangannya. Tutup matanya, kita mau dengar firman Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin, biar Tuhan berikan hikmat pada kita semua. Ikutin doa kami ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Terima kasih ya.
Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam. Pasang telinga. Buka hati. Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Semuanya tertuju pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kakak yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Keisha. Tapi sekarang ketemu Kak Keishanya bukan nyanyi-nyanyi, bukan lagi lompat-lompat seru-seruan, tapi kita mau belajar duduk diam, buka telinganya, buka matanya lebar-lebar, perhatikan kisah firman Tuhan yang akan Kak Keisha ceritakan hari ini. Adik-adik siap ya? Duduk yang manis, jangan sambil makan, lari-larian, apalagi main game. Coba perhatikan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik yang sudah bisa baca, boleh ambil Alkitabnya. Ya, ambil Alkitabnya dan kita buka sama-sama bagian firman Tuhan di dalam Wahyu 21 dan Wahyu 22. Nanti kita baca ayatnya sama-sama ya adik-adik ya. Kak Keisha mau mulai dulu. Perkenalkan seorang rasul Kristus di antara 12 rasul yang lain. Tuhan pilih rasul ini untuk diberikan suatu penglihatan atau disebut juga dengan wahyu. Nah, rasul ini namanya Rasul Yohanes. Adik-adik tahu nggak? Di dalam kehidupan Yohanes mengikuti Kristus tidak mudah loh buat dia. Dia mengalami penderitaan yang berat. Tetapi adik-adik, Yohanes dimampukan oleh Tuhan untuk tetap taat dan setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah, suatu kali adik-adik, Yohanes itu dibuang, diasingkan di suatu pulau bernama Pulau Patmos. Apa adik-adik nama pulaunya? Ya, betul. Pulau Patmos. Di pulau itu adik-adik, Yohanes diberikan suatu penglihatan sama Tuhan. Matanya dibukakan oleh Tuhan untuk dia bisa melihat suatu kejadian yang hebat, yang luar biasa. Apa ya kira-kira yang Yohanes lihat? Nah, coba adik-adik perhatikan baik-baik ya. Jadi, kita mulai nih sekarang adik-adik. Yohanes berkata, "Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu." Wah, adik-adik, Yohanes melihat ada langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi, bumi tempat kita tinggal sekarang akan berlalu kata firman Tuhan. Selanjutnya Yohanes berkata, "Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah." Wah, adik-adik hebat sekali ya. Selanjutnya Kak Keisha minta adik-adik untuk buka di Wahyu 21 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya adik-adik. "Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, 'Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan disebut Allah mereka.'" Ayat 4, "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu berlalu."
Lanjut ayat 5 ya adik-adik ya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi Tuhan mau Yohanes menuliskan semua yang dia lihat, yang dia dengar dengan tepat, dengan benar. Tentunya di dalam pimpinan Roh Kudus. Selanjutnya adik-adik di ayat ke-6. Kita baca lagi sama-sama ya. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat ke-7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Ayat ke-8, kita baca lagi masih sama-sama ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta atau pembohong. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Wah adik-adik, apa yang Yohanes lihat adalah kehidupan manusia yang baru. Tuhan berkata adik-adik, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia Allah yang menciptakan langit, bumi, dan semua isinya. Tetapi dia juga Tuhan Yesus yang datang ke dunia, mati di kayu salib, menebus kita dari semua dosa-dosa kita. Dan oleh karena namanya, kita selamat. Kak Kisha lanjutin ya adik-adik. Di kota Yerusalem itu tidak akan lagi ada sakit penyakit, marah, kecewa, sedih. Wah, gak ada lagi adik-adik kejahatan di sana. Karena di sana tidak akan ada lagi dosa. Lalu adik-adik, Yerusalem yang baru itu sangat indah dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang cahayanya itu seperti permata yang sangat indah dan juga jernih seperti kristal. Wah, hebat sekali adik-adik. Waktu Yohanes dikasih penglihatan seperti itu ya, Kak Kisha percaya pasti hatinya Yohanes itu berdegup-degup kencang karena penglihatan yang dia lihat itu sangat luar biasa indah. Dan di kota Yerusalem baru itu juga adik-adik ada tembok yang terbuat dari permata. Lalu pintu-pintunya terbuat dari mutiara, tinggi dan besar. Dan kotanya juga itu sangat luas, berkilauan karena terbuat dari emas. Wah. Dan satu lagi adik-adik, jalanannya di kota itu berkilauan karena terbuat dari emas yang murni. Hebat gak tuh adik-adik? Indah banget deh pastinya. Tapi adik-adik, ada satu hal lagi nih. Di Yerusalem itu tidak ada bait sucinya. Karena apa adik-adik? Karena Allah sendiri, Allah yang maha kuasa itu yang menjadi bait suci di tengah-tengah kota itu. Selanjutnya adik-adik kita baca lagi ayatnya sama-sama ya. Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi adik-adik bisa bayangkan ya, kota itu udah gak perlu lagi bulan untuk menerangi malam atau matahari untuk menerangi siang. Karena siapa? Karena Allah sendiri yang menyinari kota itu. Wah hebat banget adik-adik. Siapa coba Kak Kisha mau tanya nih adik-adik. Sampai di sini nih, yang udah dengar ceritanya sampai di sini, siapa yang mau tinggal di kota Yerusalem yang baru? Coba angkat tangannya. Tinggi-tinggi angkat tangannya. Wah sama adik-adik. Kak Kisha juga mau banget tinggal di kota yang indah, menakjubkan seperti itu. Tapi adik-adik, ternyata ada rahasianya loh.
Gak semua orang bisa masuk ke dalam kota yang indah itu. Gak semua orang Tuhan undang masuk ke dalam situ. Di dalam firman Tuhan dikatakan, hanya orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan yang bisa masuk ke kota itu. Nah, selanjutnya adik-adik, di dalam kota Yerusalem baru ada sungai yang jernih seperti kristal mengalir. Dan di sana juga adik-adik, di tengah-tengah jalan kota itu ada pohon-pohon kehidupan yang buahnya itu berbuah terus. Dalam 1 tahun 12 bulan berbuah terus. Jadi nggak musiman kayak buah mangga di sini, kayak buah rambutan, kayak buah apalagi tuh, buah stroberi, nggak musiman. Tapi buah dari pohon-pohon kehidupan di kota Yerusalem berbuah setiap bulan, berbuah terus. Wah, adik-adik, indah sekali ya. Dan satu lagi nih adik-adik terakhir. Malam tidak akan ada lagi di sana. Sebab kemuliaan Tuhan terus menyinari, menerangi kota itu. Nah, adik-adik, Tuhan berfirman. Nih perhatikan ya, penting sekali nih. Kita udah mau sampai di akhir dari cerita Kak Keisha hari ini. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi adik-adik perhatikan ya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menebus kita semua dari dosa-dosa kita. Lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus bilang apa? Aku menyediakan tempat di surga bagi kita semua yang Tuhan pilih, Tuhan selamatkan dari kehidupan dosa dunia yang berdosa ini. Jadi adik-adik, sekarang Tuhan datang segera, kata Tuhan. Tuhan akan segera datang. Siapa yang mau rindu ketemu sama Tuhan, siapa yang rindu hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, siapa juga yang waktu Tuhan datang, ketuk pintunya, tok 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 tok. Siapa yang mau bukain? Siapa yang mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati dan kehidupan adik-adik semua? Yang mau bilang, Tuhan, aku mau taat dan setia, tunggu Tuhan Yesus datang. Tapi adik-adik menunggunya gak main-main. Menunggunya itu harus sungguh-sungguh menjaga kehidupan yang kudus di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Jadi gak sembarangan hidup. Adik-adik harus ingat ya, hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi sudah milik Tuhan Yesus yang menebus kita dari dosa-dosa kita. Dia menjadi korban yang layak, korban yang dapat membawa kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Nah, sekarang adik-adik yang mau undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hatimu, menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu, yang mau bilang, Tuhan, aku mau taat, aku mau setia, sampai Tuhan datang dan jemput aku bisa hidup selama-selamanya bersama-sama dengan Tuhan di surga. Yuk adik-adik yang mau bilang seperti itu, Kak Keisha gak paksa untuk berdiri, lalu taruh tangannya di dada, ikuti Kak Keisha berdoa. Kak Keisha gak mau paksa, tapi adik-adik yang mau saja berdiri, lalu taruh tangannya di dada yang sebelah kiri, lalu tangan yang kanannya diangkat ke atas. Kita mau berdoa sama-sama. Yang mau aja ya adik-adik ya, yang belum mau, yang berpikir, aku masih belum deh, nanti aja. Gak apa-apa, Kak Keisha gak mau paksa. Tuhan mengirim Roh Kudus untuk ada di dalam kehidupan adik-adik, membimbing adik-adik menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi adik-adik yang mau terima Tuhan, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat, berdiri, lalu taruh tangan kirinya di dada
dan juga angkat tangan kanannya. Ikuti Kak Keisha berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mati di kayu salib untuk aku, orang berdosa. Aku tidak layak menerima kasih dan anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi aku, mau mati buat aku. Saat ini aku undang Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, menguasai hidupku, menjadi Tuhan dan juru selamat untuk aku. Aku percaya Tuhan selalu menyertai dan memimpin langkahku. Aku mau belajar taat, setia, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang menjemput aku dan aku hidup bersama-sama Tuhan di surga. Terima kasih ya Bapa. Ini doaku. Tolong aku, mampukan aku, pulihkan hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, Kak Keisha mau ingetin ya, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Artinya, berubah serupa Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, sampai ketemu di ibadah minggu depan ya. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap semangat untuk berdoa dan baca Alkitab di rumah. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa Indonesia. Sembuhkan bangsa Indonesia. Usir virus corona dari bangsa Indonesia. Berkati Pak Jokowi supaya bisa memimpin Indonesia dengan baik. Tuhan berkati jiwa-jiwa supaya selamat. Tuhan berkati Opa Niko, Om Beni, dan kabar yang lain supaya sehat, bisa melayani Tuhan Yesus terus. Tuhan Yesus berkati Papa Mama supaya pekerjaannya lancar, supaya sayang anaknya supaya saat tumbuhkan keluarga kami yang sakit. Tuhan Yesus berkati sekolah kami supaya pintar seperti Daniel, supaya fokus, gak main games terus, supaya kami sehat, gak kena virus. Berkati guru-guru kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah kami mau kasih pengumuman nih. Yang pertama, nih adik-adik
yang mau kasih persembahan, kolekte. Nah, nanti titip sama mama papa, nanti ditransfer ke rekening yang ada tertera di layar ini. Yang kedua, hari ini kita ketemu sama kakak-kakaknya. Jam 11 ada Zoom meeting. Nah, jam 3-nya ada Google Meet. Jangan lupa ya adik-adik, Google Meet-nya jam 3. Semangat ya adik-adik, jangan lelah, oke? Nah, yang ketiga, adik-adik atau mama papa yang punya IG, follow Instagram Ibadah Raya Anak ya. Di mana? Di @ibadahanakgbi_host. Ya, adik-adik ya, yang banyak suruh teman-temannya supaya informasi yang ada di Ibadah Raya Anak GBI semuanya ada di IG ya, adik-adik. Nah, yang keempat. Nah, minggu ini yang berulang tahun siapa aja ya? Nah, coba lihat yang ada tertera di layar. Selamat ulang tahun ya buat adik-adik yang berulang tahun minggu ini. Supaya cepat pintar, cerdas, jadi berkat, sayang mama papa, terlebih sayang sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita udah mendengarkan cerita firman Tuhan untuk membekali adik-adik. Nah, kini saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Buka kedua tangan adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa di surga, menyertai adik-adik mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ia dapati adik-adik tetap setia di dalam rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.